Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur marang Allah Subhanahu wa taala ingkang senantiasa nyukani datang kula sedaya kenikmatan yang tak terhingga. Mudah-mudahan pada kesempatan ini berapa jam 11 ya, tepatnya jam 11 malam ini, mudah-mudahan kita angsal anugerah saking Allah Subhanahu wa taala, tetap imane, tetap islame, angsal anugerah saking Allah Subhanahu wa taala yang nugrahi kesehatan jasmani, kesehatan rohani. Alhamdulillah, sholawat sinarang salam dia terus tercurahkan dumateng junjungan kula, panutan kula, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kula hormati para sedulur sahabat Tibil Qulub. Alhamdulillah pada saat puniki kula kalian panjangan sami terus istiqomah mudawamah dalam rangka nuprih atau luru ilmu, tolabul ilmi. Mudah-mudahan angsal ridho saking Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Qala al-muallifu rahimahullahu taala ma ke-22, petua-petua bijak dari Syekh Ibnu Athaillah, tuntunan-tuntunan ya ronggan. Dituntun sampean iki. Ibaratnya sampean ki pada masih picak. Hari wong picak kan ora-ora arah ya kemana ono, di jalan bener, di jalan salah, kudu ana sing nuntun. Ya kan? Oh, ibaratnya kita iki lagi berjalan dan masih dalam kegelapan. Dituntun sing siapa? Ya dituntun kepada dari orang yang sudah mengerti. Dituntun. Hikmah yang ke-22 ini dari Syekh Ibnu Athaillah dawe pripun, ma min nafsin tubdihi illa walahu qadarun fika yumdihi. Ma min nafsin ora nana saking nafas. Ora nana saking nafas. Tubdi yang dohiraken sapa sira, kang hembusaken sapa panjenengan. Hu ing nafas mau illa angin walahu iku tetep kaduwe nafas mau qadarun utawi qadar kepastian. Bika ing dalem sampeyan yumdi halai yumdi maudhu yumdi hale terdahulu. Artinya sudah ada catatan terdahulu. Opo qadar mau hu ing nafas. Dari Syekh Ibnu Athaillah ini dawakan para sedulur, tidak ada nafas yang terlepas dari takdir Allah. Apa aja? Laka nafas yang tidak terlepas dari takdir Allah. Ya. Paham dulu? Ngas ngos atau ngos ngas dina sampean sing awit gawe jebrol pai nafas Gusti Allah itu berbarengan dengan takdirnya Allah. Semuanya ya, berbarengan dengan takdirnya Allah. Ya. Nah pas sampean lihat, konon kang sedina sampean bernapas, di saat sampean turu, ya kan?
kayak sampean tuh ya matamu memejamkan mata ketika tidur, tangannya sampean katakanlah istirahat, kaki sampean istirahat, semua dalam tubuh sampean yang kelihatan mata, tangan, kaki, iya kan? Ketika tidur semuanya dalam kondisi istirahat, tetapi nafas tidak pernah istirahat, bahkan istirahat ya mati ternyata. Iya. Istirahat sebentar saja kata 5 menit sama kedebukkan. Nafas ketika tidak bernapas kedebukkan. Ya. Napasnya sampean sing awit cilik ndau jebrol, begitu sampean lahir ki mangson bersamaan dengan takdir Gusti Allah. Beli napas dewek sampean itu. Ada takdir Tuhan, ada catatannya pangeran yang sudah terdahulu sudah dicatat oleh Tuhan. Ya. Rasita dipai nafas dari dia baru lahir sampai mati sekian jumlahnya berapa miliar. Bisa ana hitungan. Bisa dihitung, bisa ana hitungan. Ya. Mangson kita semuanya ada hitungannya. Artinya orang sedulur sing awit cilik sampai gede gini napas, hitungan napas itu tidak terulang. Maksudnya begini, ya kayak sampean dina, hitung dina. Selasa mau, ya kan? Begitu sampean ketemu karo Selasa maning tidak sama antara Selasa depan atau Selasa sekarang dengan Selasa depan, ya kan? Selasa kian ketemu Selasa maning beda, ketemu karo Selasa maning beda. Nafas yang kau hirup, nafas yang kau hembuskan, ya ngas-ngos itu satu nafas yang kau hirup, satu nafas yang kau hembuskan itu tidak sama dengan 2 nafas, 3 nafas, terus semuanya berbarengan dengan takdir Allah. Ya. Ketika sampean tersadar bahwa ini ada takdir Tuhan, ya kan, ada ketentuan Tuhan. Ya. Ketika sampean katakan menerangi kemungkinan, saya ulang kembali, pernahkah Anda mensyukuri bahwa Anda hadir di dunia ini dan tidak hanya hadir, tetapi Allah memfasilitasi nafas ini sampean. Iya. Ilok limang ini nyukuri nafas. Jarang. Iya. Nyukuri berbeda lamun sawai dadi disyukuri. Iya tah, kabeh kan omong kono. Sawai dadi disyukuri, mungkung semuanya sing ora kenal tikus jadi kena apa? Jadi apa ora kenal tikus disyukuri, itu semuanya disyukuri. Tetapi ketika kita merenungi dari petuahnya Syekh Ibnu Athaillah, dari tuntunannya Syekh Ibnu Athaillah ini, ternyata napas yang kau hirup selama ini adalah tidak lepas dari yang namanya ketentuan Allah, takdir Gusti Allah, wis dicatat. Mana? Salah catatannya. Ya, alhamdulillah sampean yo masih dipakai napas lega. Ya ora. Semakin sampean katakanlah tenang dalam hidup ini, lega. Yo setiap dina yo napas ngas. Kok disyukuri? Ya disyukuri. Bayangkan ketika sampean pandemi waktu usum corona, ya kan? Oksigen mahal nggak itu? Sampai bulati oksigen angin. Ya, karena pada waktu itu pandemi, artinya ada gangguan pernapasan pada waktu itu, ya kan? Bulati oksigen itu sempat kesulitan karena apa? Karena saking banyaknya orang yang terpapar pandemi, sehingga sampai bulati oksigen sangat sulit sekali. Ya. Sekarang saya tanya, harga oksigen berapa? 1 liternya 25.000, cek sementara. Ya maksud, dianggap 25.000 lah, selawewu 25.000, 1 liternya itu 25.000 rasita. Ya, oksigen itu. Ya. Jadi sambil napas kan ngurup insu oksigen. Ya kan, nyedot oksigen. Ya. Kita fasilitas sampean ambekan itu proses
prosesnya bagaimana? Menyedot oksigen prosedur. Ya. Dari positif dari tubuh-tumbuhan anak serangan itu menimbulkan katakanlah memunculkan yang namanya oksigen terus disedot sing sampean. Yo dina sampean dari oksigen mau di melalui cungur ora cungure sampean di paine pangeran pai bolongan loro kin bolongan siji karo bolongan tengen karo bolongan kiwe iku beda-beda fungsinya pun pernah bisa sampean ngerosoki kenapa Bu ya Allah di pai sampean kula iki di pai cungur loro ki sijine nganggo apa sijine nganggo apa beda-beda gitu harus dulu iya bagian pada ngas-ngosek iya kan baka sing udare rada iya kan siji baka buka pacok bolong sing sisi tengene iya kan ngangetna baka sing sisi kiwe ngembabena pangeran ngarep cungure sampe supaya diterenungi ya ngarep cungure sampean ana lakukan ku apa ku arane pun ku Mang Kartono ih makane ki apa arane Siwil dinarene. Siwil. Wis karo makonon betul. Filtrum. Ya. Iya. Ya. Garis yang di bawah lubang. Itu suaranya kita besek-besek nih kan. Garis yang di bawah apa yang sore cumur parane mang turuna filtrum. Apa aja? Apa mang Ros? Filtrum. Filtrum itu kim gitu sampean bakal ngomong lah dari mulutnya sampean itu dari mulutnya saya itu mulut apa cangkemnya sampean itu mengandung apa ada unsur airnya nanti ketika ada kelembaban air yang ada di mulut sampean itu disaring ya melalui jalur filtrum mau dan jingakan yang cungur supaya lembab iya supaya lembab kelembabannya mau apa didumuning apa anak rambutnya sampean rambut yang sejore cungur arane apa rambut apa mang rambut rambut saringan takon ini arane rambut apa alis kumis kin beda-beda arane pertanyaannya rambut yang ana ning sejore cungur arane rambut apa rambut cungur anak fungsine piye ya anak masa tambah ngangguran gawe pangeran gawe rambut yang sejore itu anak fungsine iki supaya iya li sampean lagi nunggang motor dekat berfungsi debu iya ini apa udara kotor disaring bulan sampean iya beli pada kumpul di anak apa konen ubah kumpul kene korong upil korong bangun temen ya upil sekali ya upil ya nah upil lah Lamun lah karena rambutnya sampai langsung marani paru-paru berbahaya mikirin kono deh ya kan burung sampean ada pertanyaan banyak sumpah lamun sampean cumurin mandai mendur sampean kripe mangrus cumurin ning durun das kajian baju maju nutupi itu bego jaga udan pangeran iya ana sing pensyak ana sing cumurin dawa kanggo kabeh bolongan sih iya kan enggak kan iya rambut sampai nih sejero cumur kan anak manfaatnya ya maksud ya nunggang motor mak una nih dalam udah ada apa anak beleduk bahasa ya kan anak au iya kan udaranya katakanlah tidak sehat disaring terus dulu nih rambut mau kan gawe pangeran ning jero cumure sampean iya disaring ada saringannya iya mulanya sampean ketika berwudu ya sampean lagi wudu lah ya ketika sampean lagi wudu gak baru sedulur anak disunahkan apa maksud disunahkan apa lagi wudu kah disunahkan ngesep banyu melalui jalur cumur banyu irung disunahkan ngesep banyu cumur banyu kang melalui dan kang dianjengaken ing cumur arane al istinsyak bahasa agama bahasa fikih
Jadi ketika sampean wudhu sesek ya Mang Rambo, penting kesehatan pun. Orang yang ketika berwudhu itu disunahkan ya al istinsyak, nganjingaken banyu ning jumur aja kelabasan terus Disemprotna. nyemprotna ya arane al istinsar. Jadi nyemprotna jadi satu hisapan 3 kali semprotan. ya. Set aja taruh menjerot Disemprotna. ya 3 kali sunah bagusnya 3 kali satu hisapan disemprotnya ping 3 ya kan pas maghrib sampean wudhu mengkonon pas isya sampean wudhu mengkonon ya kan pas subuh lu sing wudhu pas subuh sampean sama ketika berwudhu prosesnya seperti itu duhur proses ya insya Allah bersih sehat kan nggak kesehatan satu sisi apa karena rambut yang berfungsi untuk menyaring debu-debu dari udara ya kan kang sampean hisap udara yang sampean hisap dimasukkan kepada paru-paru ya kan dibantu nih jantung tuk dan jingakan darah merah sampean tek ya oksigen mau kadang jangan nih sel tubuh nih sel-sel awaknya sampean dan jingakan putra ditok namaning ana limbah apa limbah yang muncul dari darah merah melalui paru-paru kasampean kang dikompa mau ditok namaning angine arane karbon dioksida kasampean ngempos ka ning kaca ka ana pila pakai itu limbah mulanya ada yang mengatakan bahwa ketika makanan sampean itu sebenarnya pada satu sisi cuma makruh. Apa sebabnya? Karena sampean katakanlah memberikan limbah yang ada di tubuh sampean yang makanan mau limbah sampah. Buktinya apa sok pengen kaca mangrus kah? Bosen, anda bilang betul. Itu karbon dioksida. Sampean begitu ning ruangan tertutup panas gawe. Karena apa sih dulu? Karena pernapasan ayo sedikit sedurungnya mancing dawe syai'ul ila mau kayak saya kembangkan dulu nih. Karena permasalahan oksigen yang sampean dapatkan itu ya kurang maksimal, ya kan begitu, kurang maksimal, ruangan panas dikeluarkan mari dari apa karbon dioksida ada pirang-pirang ngetokna panas itu kan begitu. Sampai mau gak sampai gawe rambut supaya apa supaya udara yang sampean hisap oksigen yang sampean hisap ketika katakanlah berbarengan dengan debu-debu dan lain sebagainya itu disaring yang ning rambut kang ana ning cungure sampean barang rasita sih cungur kang ana rambut dicabut juga krek Risik. ya jangan cabuti lah caranya bagaimana dipotong bae bagus anak fungsinya bukan Cabuti wah. Ya, boy lo kan kagawan ngupil kan. iya maksudnya bagusnya sih aja dihabiskan semuanya ya dipotong lah sunai kan bisa iya Sing aku dicabut itu baru wahim. gratis beli sampean ngisi oksigen mau kah ketika napas gratis beli Gratis. iya gratis sing pangeran sing sampean lahir sampai mati lagi napase sampean kan ditakdiraken ning pangeran Mang Kartono samene napase iki begitu untuk jatah napas dari Allah ya innalillahi pragat ya. Begitu sampean tersadarkan ternyata begitu sampean hitung boros sedulur ya begitu sampean dihitung timang rambu oksigen wis kayak apa bentuknya wis penting oksigen mang rambu sing bantu napas kah bakal wong anggana bocah cilik sing sesek kah coba aja dianu karo oksigen yang 1 liternya itu 25.000 1 liter Liter bener kan liter. ya 1 liter bagus hitungannya kayak global kayak apa 1 liter 1000 mili. napa saya sampean kisah dina ki pak
secara globalnya menurut para ahli, ada sebagian para ahli mengatakan satu hari sampeyan bernapas itu 2880 butuh oksigen segitu. 2880 2820 dikaliakan 2880 liter dikali 25.000 pirakan hampir 2 miliar lebih sadina pun lamun dihitung sadinae samono dihitung kan dihitung kali mau kan 25.000 satu hari tinggal dihitung 2 miliar sekian kali 30 barang bedugane mung oli mau bayar napas masa mampu mulane jare Gusti Allah wa qalilum min ibadiyasy syakur sedikit sekali ya sedikit sekali orang yang bisa bersyukur kepada Gusti Allah, kepada Allah itu sangat sedikit. Rangsane satu sisi saja sampai nafas ketika merenungi ngas kang anane diri sampean ketika bernapas ndarani sampeyan oli usaha sampeyan dhewe luhur wa ana takdir sing pangeran ada ketetapan dari Allah. Iya Mang Meun Iwang Turna iya anak takdiran setan begitu sampean diteleng regai satu hari sampeyan ketika harus membayar oksigen yang dihirup sampeyan itu hampir 2 miliar lebih 2 miliar saja oke lah dikali 30 berapa ya satu hari proses napasnya sampeyan dianjingaken ana rambutnya dipai paru-paru terus ngisor jumure sampeyan ana garis-garis bulu tambah ngangguran Gusti Allah supaya katakanlah apa ngasih kelembaban ning bolongan jumure sampeyan aja sampai kering pisan aja sampai garing pisan dipai kenapa ya Allah iya sampai seperti itu apa prosedur artinya Syekh Athaillah itu menggugah ya kan memberikan arahan membimbing pada diri kita jangan sampai nafas yang kau hirup dari Allah ini disia-siakan apa aja disia-siakan ya kan begitu sampai hitung nafas itu harganya mahal tinggal sampean beradu saja ya dihitung maning sejene iki dihitung maning konon tangannya dihitung sikile dihitung matanya dihitung semuanya dihitung sebab apa para sedulur sebab apa ketika sampean bernapas ini ada udara ya kan menghisap oksigen lamun Gusti Allah ngandekaken ora mai oksigen 5 menit bae 5 jam bae ambrek cepet langsung ambles kabeh iya sadunya lamun dipampek seumpama 5 menit sadunya sealam dunia 5 menit cuma 5 menit tapi bareng rek raka oksigennya lebih kabeh ya maksud artinya mula ini menggugah diri sampean harus ada proses kesadaran ya anak proses kesadaran ya kesadaran apa ya kesadaran mensyukuri dengan apa setidaknya sampean dalam sehari-hari tersadarkan syukur-syukur dipai napas ning diri sampean mau tak bersamaan dengan ingat karo Gusti Allah terus ora kelingan maning inget maning iya ya napas kita dipai ning pangeran duduk gerak apa gratis ini ada
Kan mengkono Mang Rambo. Musliman bisa karena Allah satu nafas itu. Orang sufi itu ada pikirnya itu hu Allah. Nafasnya para wali orang sufi itu berbarengan seperti itu. Dia nafasnya seperti itu dia Allah. Maknanya seperti itu. Apa? Supaya dalam gerakan sampai tersadar, anak kesadaran. Kan begitu. Ada proses kesadaran. Ya. Apa efeknya para sedulur ketika sampai bernapas tersadarkan, maka akan memunculkanlah gelombang aura positif, pandangan positif, pandangan kasih sayang. Ya kan? Pandangan welas yang metu mang turun. Ana pandangan welas, ana rasa welas karena setiap nafas sampean kate belajar diiring dengan kata-kata teringat karo Gusti Allah. Dari mana? Dari keilmuan. Ternyata satu nafas yang kau hirup hari ini begitu dihitung sangat mahalnya, dan itu bersamaan dengan takdir Allah. Begitu dicabut jatah nafas sampean laka. Ya kan? Fasilitas yang kau selama ini kau bangga-banggakan hilang semua. Ya Bang Son, hilang semua. Ya, cerita seperti itu. Hilang semua. Mensyukuri bagaimana? Maksudnya di sini syukurilah nafas yang dikasih oleh Allah itu dengan setidaknya sampean ingat, belajar ingat ning pangeran. Ya Pak Kartono, beli dengan maning ayo belajar. Efeknya apa? Memunculkan setidaknya sampean akan punya pandangan batin di alam dunia ini dengan pandangan kasih sayang. Ana rasa welas. Ya. Ana rasa welas ya. Ya. Tidak pernah katakan menyadari apa ada rasa welasnya itu, maksudnya menyadari semuanya adalah kehendak Gusti. Ya, udah ini kehendak dari Allah. Ya Mang Idi pengennya si udan gini. Ya Bre. Pengennya ki udan gini sing kekeringan, bayangkan disedut awal ditunggu berapa liter yang dihabiskan. Ya kan? Kira-kira sawah kebanyonan, tapi anak takdir Gusti Allah. Allah belum menentukan hujan. Orang yang tersadarkan nafasnya bersama Allah, dia akan menyadari kata wis mengkene ketentuan si pribe mana. Gusti Allah itu lebih beru, Gusti Allah lebih bijaksana, Gusti Allah lebih sayang. Ya kan mengono berarti. Pai udan maning udan. Ya kan? Ya sudah. Itu dari proses kesadaran itu. Ini takdirnya Gusti Allah seperti ini. Wis pribe mana. Kan mengkonon deh. Bagian Mang Idi lagi mepegang udah daud diler cari Gusti Allah hujan ya turun. Orang yang hadirnya nafasnya, yang dirinya, yang hatinya tersadarkan. Tadi apa? Ada proses menerimanya. Karena proses menerima. Melihat apapun nantinya, dia tersadarkan yang dilihat adalah nantinya para sedulur penciptanya. Sing ayu, sing dideleng, sing gawene. Kono, sing ganteng, sing dideleng, sing gawene. Sing badeg, sing dideleng, sing gawene. Sing ora badeg, sing dideleng, sing gawene. Iya kan? Siapa? Pangerannya. Kan mohon. Akan seperti itu. Ya kan? Dunia gini
sedulur kan ora papak tapi ketika dirimu menjadi orang kaya, katakanlah Anda akan melihat sekelilingnya kekayaan itu menjadi kesombongan. Ya, ketika Anda menjadi orang yang tidak punya, ya kan, di dalam dirimu dan melihat sekelilingnya dalam kehidupan ini, ya, tidak frustasi. Orang lamun, orang kata cerewet karena menyadari ada kehendak Tuhan di sini. Deleng apa baik ketika hati sampean tersadarkan nanti ya kan? Oh iya pangeran gitu. Anak sing nurut, anak sing orang nurut, anak sampean baik, anak sing nurut, anak sing orang ada kehendak Tuhan di sini. Ya. Mulai baliknya ke mana ning pangeran kan? Ya kan? Balik nama nih artinya jaluk karo Gusti Allah. Orang sedulur jaluk karo Gusti Allah. Yang tersadarkan seperti itu. Ya Mang Rambo. Begitu. Jadi nanti ada proses kesadaran ya. Iya ya napas kita tadi ngos-ngos takdir sing pangeran kono. Bulannya aja belajar aja di anggur renang. Ya, belajar aja di anggur renang. Lagi nunggang motor, maca sholawat aja sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Iya kan? Allah 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 Allah. Orang kelingan mana diwaca. Nanti Anda efeknya apa, manfaatnya apa? Tubuh sampean nanti awak sampean iki metabolisme ketahanan tubuh kuat. Ya. Ada proses ketahanan tubuh, orang gampang kena penyakit karena stabil. Orang cemas itu proses nantinya apa? Nanti gampang kena penyakit. Mikir sung ora-ora kan cepet kena penyakit. Ya Mang Ros. Mikir sung burung terjadi dipikir cemas ada kone pribe. Itu proses cemas itu berpengaruh di kesehatan. Wis, hari ini laksanakan dengan baik, laksanakan belajar untuk melakukan dengan sempurna. Hari esok yang akan datang pasti terjadi. Hari esok yang akan datang katakanlah seperti apa, lakukan hari ini dengan tenang dan sampai tersadarkan ada takdir Allah yang harus Anda jalani. Ya, aduh, proses kecemasan itu berpengaruh ke kesehatan. Apa manu sampean dina-dina, ya kayak kita anak nyewo, akan nyewo teh. Ya. Lambang lumpuh ke kuat. Ya, gimana begitu sampean lagi tegang, lagi sedang marah. Apa? Nafasmu harus diatur dengan baik dulu. Biar Kanjeng Nabi kalau bisa duduk dulu, diatur nafasnya. Sebab bagaimanapun orang yang marah nantinya ketika memberikan kesimpulan tidak benar, pasti dakunya tidak benar. Duduk dulu, ya kan? Wa uno lagi pendidik lamun bisa sih pribe baik dodok dikit lamun bisa. Ya, tidak perlu sampean cari air wudhu. Karena apa? Karena napas sudah tidak teratur akan bahaya. Tidak teratur. Itu tidak teratur. Jadi itu berpengaruh seperti itu. Tidak cemas nantinya dalam kehidupan ini. Sampean lagi sugi dipai rezeki nih Gusti Allah ketika tersadarkan bersama nafasmu eling ada takdir Allah di semuanya ada atas kehendak kehendak Gusti Allah tersadarkan seperti itu. Ya udah bersyukur nanti. Itu prosesnya mensyukuri. Posisi terendah ya udah tidak kecil hati, terus ada semangat hidup bersabar. Itu seperti itu. Ada proses seperti itu, tidak cemas nantinya, tidak gundah gulana, kan begitu, ya kan? Apa? Karena para sedulur, apa baik yang ditakdirkan oleh Allah itu atas dasar kasih sayang Gusti Allah. Pandangan wong tasawuf semua
kejadian di alam raya ini atas dasar kasih sayang Allah. Wallahu la yuridu dzulma lil alamin. Gusti Allah iki digawe dolim, digawe sengsara, seluruh alam gini sampeane dhewek sing digawe sengsara. Sampeane dhewek. Kita yang digawe sengsara. Iya kan? Iya. Ya lihat aja sampai kenapa ada kebanjiran dan lain sebagainya. Ya, karena apa? Wiwitan-wiwitan banyak yang ditebang, buang sampah seenaknya. Ya wong dhewe kok. Ku tingkah lakune manusia ku. Iya kan, Mang? Tingkah laku manusia. Begitu sampai wiwitan ditebang kabeh, cuaca akan terasa panas karena oksigen sudah terkurangi. Napas sampean enggak panas rasanya. Ada Gusti Allah kok dipai wiwitan, dipai segala-gala. Kayak mangrove sakit wiwitannya seger. Begitu sampai pagi hari, ketika Anda bernapas di pagi hari, jalan-jalan di penghijauan, di dekat itu napasnya senang, adem. Kenapa? Oksigen masih anyar, masih tenang. Oksigen dikatakanlah masih seger. Iya, seperti itu. Dari napas ini, dari napas. Bulan hikmah yang ke-22 ini, ayo kita bareng-bareng satu mensyukuri bahwa kita dipakai Allah itu masih bisa bernapas. Dan mensyukurinya bagaimana? Ya, hati dan pikiran sampean masih tersadarkan. Ya, jangan lepas. Kini sampean lagi berjalan dituntun bagaimana ketika sampean katakanlah menuju jalan yang baik. Belajar benar itu seperti apa. Nafas yang kau hirup hari ini ada kehendak Allah. Jangan sia-siakan untuk melakukan untuk sesuatu yang tidak-tidak. Iya. Ya Mang Rambo, ngas-ngus. Nindi ku Mang Rambo. Hitung nafas. Sebab bagi pandangan sufi, nafas yang kau hirup tidak ada, katakanlah tidak mensyukuri satu nafas yang kau hirup, ya sama maksiat juga. Untung bisa maha welas, untung bisa maha ngampura. Prangsane sampeyan yang namanya dosa itu apa? Iya. Apa? Melakukan yang tidak-tidak. Nafas yang kau hirup saja ketika sampeyan tidak menyadari ini pemberian dari Allah yang kau syukuri, sama pas sampeyan maksiat. Ya, sama. Itu lebih detail, sama namanya. Bila sampeyan begitu tersadar akan itu. Bedanya ketika sampeyan mengerti, tersentak nanti ya dapat terdapat. Astagfirullahaladzim. Kini kita kini orang eling-eling aja kalau pangeran. Kini orang eling-eling aja kalau pangeran. Kok gampang cemas. Nah, iya kan? Kok cemas? Gampang cemas. Kok menatap hidup ini saya ini katakanlah tidak semangat sekali. Kan mengono. Tersadarkan. Ketika lagi sembahyang sampeyan, lagi istighosah sampeyan, lagi wirid sampeyan, karena sampeyan dituntun syahdu atau ilah dengan seperti itu, maka nantinya akan berbeda. Kunon, astagfirullahaladzim. Sembah mengucapkan sampeyan sallallahu ala Muhammad atau Allah. Ucapan yang kau ucapkan itu ada proses syukurnya. Dari napas, apalagi dari sisi lainnya senjene. Itu. Jalurnya dari situ dulu. Jadi orang yang punya pandangan kasih sayang, pandangan toleransi, pandangan kebangsaan, pandangan kebijaksanaan dalam hidup ini, kalau dari utak sawab itu prosesnya ini setidaknya dari napas dulu. Nantinya apa efeknya? Di Indonesia ketika ada berbagai agama yang ada di dunia di Indonesia ini, di hatimu tidak ada kebencian. Apa sebabnya? Ini ada kehendak Allah, tidak ada kebencian. Ya kan? Kelompok Kristen hatimu tidak membenci, udah itu hak mereka punya agama seperti itu, ya udah hak mereka. Aku meyakini Islam adalah agamaku, tidak
Islam, ya mereka agamanya Kristen dicaci atas dasar agama. Dari mana? Ya tadi ketika dibidik dari nafasmu yang ingat dari Allah, yang tersadarkan bahwa semua ada kehendak Allah, semua ciptaan Allah. Keislamanmu, Islamnya sampean itu bukan untuk mencaci orang yang berbeda agama. Iya kan begitu? Orang Buddha rasita dia tangga wong Buddha, rasita ndau manjing asli senaning istighosah kenceng gini. Umpama kan kenceng yakini Islam sebagai agama yang benar, tangganya orang Buddha, ya li anak salon bagus, TV bagus, cukup baik kata dakwah wong Buddha, nggak boleh. Atas dasar apa? Nafas yang kau hirup saja ini kehendak Allah, apalagi yang lainnya yang akan memunculkan rasa kasih, ya udah ada aturannya kan. Iya, belum badek-badek uang yang kamu lihat tidak akan mencaci, nantinya didoakan. Di sekelilingmu katakan banyak orang yang katakanlah belum ngadep karo pangerannya, bukan dibenci tapi didoakan. Dari mana? Dari nafas dulu yang baik. Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Gusti muga-muga rasitaki dipai hidayah karena mereka rasitaki durung ngerti. Iya kan? La ya'lamun, karena bagaimanapun ini belum mengerti. Kalau sudah dihadi hidayah nanti juga apa atas dasar kesadaran. Bukan dari nafas itu nantinya bukan mencaci tapi mendoakan, menuntun. Hari ini yang ada bagaimana? Ya, kalau ada kiai, ustadz siapapun yang dekat dengan orang-orang yang dianggap miring, harus berterima kasih. Apa? Hatinya dia pasti mendoakan. Ya, beda. Karena gitu. Ya, pasti dia hatinya mendoakan. Pasti hatinya mendoakan. Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, moga-moga dipai hidayah. Ya Allah, moga-moga si melu istighosah. Ya Allah, dipai ketenangan, dipai kekuatan hati, rezeki diparingana lancar. Ya kan begitu. Semuanya dikasih kesehatan. Ya Allah, aku tidak berdaya, dirimu yang punya kehendak. Bedanya seperti itu. Ya kan? Bedanya seperti itu. Tidak ada kata caci. Kalau hari ini ada ulama yang katakan ceramahnya mengatakan kata-kata kotor, mencaci dan lain sebagainya, dipertanyakan. Dia belum mengkaji secara dalam ketasawufannya, ngaji rasanya durung jeruk. Amburadul jaga. Emangnya Indonesia itu udah kayak Islam baik, Kristen pada aduh dia berhak juga duduk di sini di negara ini. Buddha, iya kan, agama Protestan, Kristen, apa semuanya dia berhak di sini. Dalam kehidupan harus saling menghargai. Makanya begitu sampeyan didasari mengikuti Syekh Ibnu Athaillah, hatimu, nafasmu yang kau hirup sehingga memunculkan rasa kasih sayang, nanti dalam bermari tidak ada kata caci. Tidak ada kata caci. Ya. Ya Bang Sadi mengonon. Lah. Besti. Besti. Iya Besti. Adela. Adela, Adela. Ya seperti itu, Bang. Itu rasa kebangsaan. Itu. Dari napas dulu, dari napas dulu. Gelembung badek ketika napasmu sudah baik bersama Allah, tidak akan pernah mencaci, pasti mendoakan. Itu proses seperti itu dari nafas dulu. Ya, sadarkan seperti itu. Ayo, jadi nafas sampean orang gratis, disyukuri, terus belajaran. Nafasmu harus bersama dengan Allah, ya. Bari pikir kalau pangeran belajaran mangrus, belajaran, ya. Belajaran lagi megang motor, ya belajar. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ada bacaan-bacaan yang dimasukkan supaya tersadarkan, dan itu efek kesehatannya sangat besar sekali. Ya, manfaat ini kesehatannya, manfaat menatap kehidupan itu sangat besar sekali. Ya begitu.
Terus sumakola Syekh Abdul Athaillah. Ya, dawe Syekh Abdul Athaillah yang ke-23, la tataraqab. Ya. Hurugal aghyar aja sampean ki pengen parkar Gusti Allah ki engko bakal sampean ki wis katakanlah wis suci, wis ora repot. Silakan masalah. Ya, tidak katakanlah tidak ada apa kesusahan dalam hidup ini kok ya Mang Rus Iya. kok kita sih bagus juga kok gak sih ngadep dewe gak boleh begitu ya kok melu istighosane kok ya bekal sembayangnya kok umpama bakal sapae sawae ki jere Mang Rus iki wis duwe telung bau jangan begitu lamun sing lagi sakit ki kok kita ki jalan par karo pangeran iki kok bakal sehat jangan begitu la tatakarrab buku al aghyar ya furuhul aghyar aja sampai nunggu hilangnya kesulitan dalam hidup ini pasti nyertai ya. Lamun sampean pengen belajar takorub belajar par karo pangeran ning kata Pak tersadar pada waktu esok ya sudah lakukan apa yang kamu bisa aja nunggu sore. Lamun sampean tersadar kelingan anak kelingan ning pangeran pengen par karo pangeran ning waktu sore aja nunggu esok udah sebisa-bisa aja dupe aja ngko ya kan kayane anu aja sebisa-bisa ya. Alhamdulillah ndak usah waktu bokatan bae waktu bokatan bae telung waktu bokatan bae patang waktu bokatan bae limang waktu aja ora-ora aja belajar sing durung ora-ora acan muga-muga sampean menyadari Gusti ya kan mengono bimbingan pulang muga-muga kuat lagi belajar gini Gusti mengono ya rasita krungu aja nunggu bakal sugi sing lagi sakit engko bakal waras engko dianteng gampekane lagi pengen bareng karo pangeran napas wayo diiringi belajaran sing lagi dagang begitu sumpah mah dagangnya laris kita ke konean ya wis apa yang kamu teringat pada waktu itu udah ingat belajar ya kan kono la tatakarrab furugul aghyar aja sampean pengen par pengen takorup pengen merokobah pengen par karo pangeran pengen belajar diawasi pangeran pengen menjadi orang yang sadar pengen menjadi orang yang benar aja sampean nunggu ko baka hilang ko baka pragat ko baka kita iki suki ko baka waras ko kesuk maning ko napa sampean durung meru jatah kesuk Mang Sadi krungu wasadi krungu Kosim turun tentu ada jatah napas kata karo buru golajar turun tentu besok rasita jadi anak masih ada jatah napas alhamdulillah hangaran rasita ku bengikin dodong lu untung udah pai lele da YouTube bagian endora di pai dolanan pai panas ya ini orang alhamdulillah jadi cilik ati rasita dia terus belajar aja nunggu sing bisa ya, durung tentu sampean masih aja anak jatah napas kiki durung tentu ketika sampean lagi melarat belum tentu aja jatah napas ketika kaya begitu sampean sukses belum menikmati segalanya innalillahi ana lima kono do tok kerja ning luar montang manting iya kan iya kesikil dari ndas dari sikil esok jadi sore dari esok diolak balik di rumah belum menikmati fasilitas yang bekerja habis bekerja di luar negeri dijaluk napasnya cirali nok pragat napasnya entok mati beli mati iya Mang Ros iya
aja nunggu ku bakal masing lagi sakitnya bagi si sakit ya belajar cuma mamang rambo ngaplang udah lu dilihat alhamdulillah ibu-ibu ke bagian kita bisa melakukan ya Allah hati kita masih eling Allah gitu. Ya masih mending uga target sing kedep-kedep mata ya kedep jangan menunggu kamu mati ketika dirimu ada napas cuma kamu katakanlah dikasih penglihatan saja tanganmu tidak bergerak kakimu tidak bergerak ngaplang-laplang baik mangannya didulangi tetap jangan menunggu tidak ada kesulitan artinya jangan sampai Anda mati udah bisa-bisa Mang Rambulan ngaplang-ngaplang contoh gini mata ketap-ketip bae begitu jatis parko Allah nyebut Allah masih ada hitungan pun nyebut Presiden itu nyebut pasti dihitung Pak kenapa sampean kan lagi najas umpama dihitung masih terhitung masih ada ampura dari Allah. Orang Rosito siapa wis lupakan itu udah dituntun aja congor-congor naraye lagi kita anak si badek libongan 5 ampura ya wis dituntun bae ada nafas yang masih dikasih jatah oleh Allah jangan menunggu dikelupas dari kesulitan itu ada kesempatan sampai mau mati pun ketika pikiranmu masih ada nyambungnya tetap ada hitungannya Fir'aun kelelep waktu apa lewat ning apa ning tengah-tengah laut ora nang kebanjiran pun dia kayak por sedulu jare ya apa ngakuin ning pangerane Nabi Musa begitulah nafasnya jatah gila mati coba bayangkan hari ini Anda kasih nafas oleh Allah jangan menunggu sampai ya kan jangan menunggu waktu luang jangan menunggu sumpama yang lagi sumbang ekonominya lagi katakan kurang jangan menunggu supaya kaya yang lagi katakanlah lagi sakit jangan menunggu sembuh jangan menunggu ya sudah sih kalau sampean pengen parkar Gusti Allah lakukan saja sebisa-bisa sih sebab apa sebab belum tentu ada jatah nafas esok hari iyalah sing setruk apa tetap ya Bang Ide orang yang setruk pun sama jangan menunggu ya udah belajar dulu itu kan teman kita kan ada yang sakit yang ikut sini ya di sini kan begitu masih hari ini kan masih malam ini masih didoakan kan ya ya Allah Pak Durja yang dulunya sakit saya masih ingat ikut ke sini sakit pertama kali saya kenal dengan Pak Durja itu begitu sulit sekali berjalan begitu ikut dia energi apa bangkit kehidupannya tumbuh kembali sampai dia katakan bisa berjalan dengan enak bisa berjalan dengan baik mungkin ada katakanlah ada apa disuplai di hatinya ada tidak ada rasa kecemasan mungkin dari proses kesemuanya cepat cuma jatah nafasnya kan gimana yang jatah nafas samono sentok ya kan tapi nafas yang kau hirup hari ini hati yang kamu bentakkan lantunan doa yang kamu katakanlah sampaikan kepada ahli kubur itu nyampe mudah-mudahan amin ya robbal sasi teripai penyakit semua mau setruk kah bagian melet melaku tapi tetap rasita jangan menunggu sembuh udah belajaran sebisa-bisa itu tersadarkan seperti itu sakit iyalah seperti itu mulanya ya kan ingat waktu sehatmu aja sampai datang waktu sakitmu ingat waktu mudamu aja sampai menunggu waktu tuamu itu kan tuntun agama seperti itu
Ya Mang Rus. Ya. Alhamdulillah Mang Rus. Sepirang waktu Mang Rus? Kosong belum. Masih ya mudah-mudahan ada perubahan. Bisa bae aku ngaku berarti ini jero rumah ki arane belajaran. Suruh apa tenang bae Mang Rus. Kosong belum. Belajaran lah. Belajaran itu. Seperti itu. Ya kan? Ya kosong belum. Apa aja prosedur mengkonon wis aja diingin deh belajar para karo Gusti Allah ya belajar takrube bagian sampean do kedep-kedep mata gak masih iya kan awak ibu bisa apa-apa kamu gak cuma ngelilak mata pengen eling pengen belajar bener pengen jaluk ampura pengen belajar para karo Gusti Allah pengen hati dekat dengan Allah ini gak ada masalah lakukan aja jawab una ya lakukan aja udah apa prosedur kalau anda hidup di dunia ini supaya pengennya kaya nunggang mobil itu pengennya gunung Iya. ya pengennya mau konon beli Pengen. konon duit lah ke penyakit batu ke Sing pengen. namanya awak bagus pengennya mau konon beli mang idi pengennya mau konon pengennya karo rajin blok urusan adem ayem laka sejarah apa maning nunggang motor lah kamu ke anak mau goke anak blenake anak sakit anak ini kehidupan ada perjuangannya jadi ketika anda hidup pasti bersamaan dengan masalah pasti ya Pak Una pasti bersamaan berbarengan dengan masalah sebab bagaimanapun al hayatul masail itu problem jadi bakal sampean mau lepas dari masalah wis mati ya baik pedih sakit mati ya baik pedih ngatisi mati ya baik dalam berjuang bayangkan Indonesia yang merdeka 78 tahun usianya kemerdekaan hari ini dari asal comot pekon nasi Belanda mati-matian Kang untuk zaman bengin lu mati-matian sehingga Syekh Hashim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad di tanah air ini wajib hukumnya siapapun Mbah Hashim Asy'ari siapapun itu resolusi jihad siapapun yang masih cinta dengan tanah air ini pada waktu itu lawan Belanda lawan penjajah wajib hukumnya nguntak kabeh iya kan dia Sing nampak ya. karena taktik Belanda dulu Pak untuk bagaimana Indonesia diraih, direbut kira-kira terjajah pinter ulama bisa maca kitab wong Belanda anak pun belajar kitab ulama wong Jawa bisa maca Quran anak pun belajar Quran apal kalau di durasi telak apa-apa anak wong Belanda mengkon Islam beli pura mong dia tidak mau bersahadat tetapi maca Qurannya bisa maca kitab kuningnya bagus Syokah Kufuri apal tafsir dalam Al-Quran apal semuanya wong padang marani Mekah ya melini Mekah tapi mau ucapan syahadat dia menggunakan taktik seperti itu mulane orang yang haji yang berangkat haji balik sing kana anak tandai Haji Rasita sing Belanda itu sampai di Malaysia tidak ada lamun sampean menang di Malaysia Haji Rasita lah Indonesia saja ada gelar haji karena ciri-ciri wong Belanda pengen sah ngaji kini wong kita haji hati-hati aja barangkali di sana sudah begini konek buat terlalu ngelawan di tengeri jadi lamun sampean haji ka mangson dibeluk tas haji mangson megang motor mangson tas mende aja son bae kita kuis haji ya jangan begitu iya coba contoh songkong ngobe dibeluk haji ya biasa bae dibeluk arane biasa bae karena gelar tunggu sebenarnya itu kan aneh Indonesia itu diciptakan oleh orang Belanda iya bangsa 35 juta aja undang angker bae Biasa mengantar-ngantar ini jauh. iya taktiknya seperti itu wong maca kitab kuning orang Belanda ada yang bisa baca gitu namanya Senok Horjoni baca bakamaran ini Mekah diganti arahnya iya saparane Senok Horjoni Horgongi idin lah apa-apa maca Quran pinter apa subaba
ketika belajar agama, belajar tafsir, belajar Quran, belajar kitab kuning, bukan untuk menyampaikan kebenaran dari Allah, tapi memutarbalikan kebenaran, mengadu domba. Barang sampean kemis merdeka, kerdil jiwa, menjadi orang Jawa itu sampean tuh katakanlah tidak percaya diri. Iya, Li. Iya, Li. Iya. Enakan Li. Iya, enak ini umur Indonesia merdeka 78, lamun ora salah. Berkat para ulama, berkat orang-orang anak muda yang ada di Indonesia yang semangat juga sangat kuat, kurang panting. Iya, enak sampean, anaknya sampean sekolah ya enak lah sing ganggu. Iyalah. Ya kan begitu. Enak ya. Makanya bagaimana mensyukuri Indonesia yang umurnya 78 tahun ini para sedulur, ya jaga, harus dijaga bareng-bareng aja sampai terjadi keribu apa kisruh. Kon bagaimana ya hargai orang yang berbeda agama, hargai orang yang berbeda aliran. Sebab bagaimanapun keberbedaan di alam dunia ini adalah takdir dari Allah, kehendaknya pangeran. Intine sih lamun rasita marani toko ka ukuran celananya 30 ning toko iki ukurannya 28 kabeh putek beli. Berbeda nomor itu rahmat. Ya kan sing cocok ku klambi sing gede ya lu sing cilik beli. Keberbedaan ini rahmat. Oh ya kita ki ukurannya 30 sumpama anak 30 wae. Lamun ukurannya cuma 28 kabeh putek balik. Keberbedaan ini rahmat, gawe lanang, gawe wadon, gawe agama, gawe kiun, gawe rahmat. Jangan kau caci keberbedaan ini. Ya kan? Ya seperti itu. Itu balik mana mumpung kelingan. Mumpung kelingan. Jadi selama Anda menghirup udara, selama Anda hidup madumta fi hadhihi dar, kan? Madumta fi hadhihi dar. Selama Anda hidup di dunia ini tidak lepas dari yang namanya persoalan hidup. Ya. Wa una ngerti deh. Selama wa una kinki masih urip pasti nemuakan persoalan. Jadi ada nunggu-nunggu bakal pengen belajar bener. Ya. Pasti nemuakan persoalan. Madumta fi hadhihi dar. Selama Anda masih hidup, selama Anda masih ada di dunia ini pasti menemukan persoalan. Jadi hadapi itu dengan rasa sabar, dengan rasa syukur. Rasita, contoh, rasita bagian gege, nandur sawah putih, kabeh ngersulak, kecrek anu dan lain sebagainya. Iya le, iya le, nginung teodan diublek kah? Sawah sing putih mau kah? Bisa beli semua macam ndeluk maning. Bisa lah. Bisa. Aku punya karib pelukakan itu tukang sapi. Ya bisa ya sudah seperti itu udah. Madum tapi hadhihi dar. Selama Anda hidup pasti akan berhadapan dengan akdar. Ya kan? Pasti dihadapan dengan kesulitan, persoalan. Pasti itu. Kata Syekh Batohillah. Jadi bagaimana? Kalau Anda pengen belajar, udah lakukan aja dulu sebisa-bisa. Ya kan? Udah lah sebisa-bisa. Itu dari Syekh Batohillah. Apa sebabnya? Fa innaha. Maka setuhune hadhihi ma abrozat ora lahir opo hadhihi dar illa ma huwa mustahiqun wasfiha illa ma ang perkara huwa kang utawi ma iku mustahiqun wasfiha. Ya, esensi sifatnya seperti itu. Wajibun na'tiha ya sama. Wajibun na'tiha sama. Yang namanya hidup ya akan berhadapan dengan persoalan. Ya kan? Pasti berhadapan dengan persoalan. Anak enaknya, anak belenaknya, aja bilang belenaknya bahaya. Udah kesempatan itu juga boleh sampean katakanlah disia-siakan. Lagi belajar ya udah lakukan. Sebisa-bisa ya konon. Ya. Maka pengen sampean orang mana pengen orang nemukan persoalan, pengennya ya lancar be.
ya berarti sampean pengen urip Pak. Sampean tidak menyadari hidup. Iya kan? Mulane jare wong Jawa ki para sedulur, jare wong tua-tua zaman pengen urip iku wang sinawang. Ya, urip iku cuma wang sinawang. Ya, kesulitan yang kamu hadapi itu kadangane sulit, kadangane blenak, belum tentu blenak. Wong kang urip ning gubuk reot kah, jangan jare sampean katone blenak belum tentu juga. Orang yang hidup di rumah mewah belum tentu juga enak. Maksudnya pribadi tergantung bagaimana kondisi batinnya, tergantung bagaimana kondisi hatinya. Keadaan hatinya lu pribadi, maka keadaan hatinya bener jejeg, mensyukuri, anak rasa sabar ya enak hati. Iya benar. Iya beli, rasi tamu konon kok. Iya iyalah. Mangane pas lawe oncom, disyukuri lawe oncom, ora inget, ora kelingan, deng enak beli. Apa penting? Rasita lagi meneng, iya kan, ning sejurne umane, iya sa dina karo rabine mensyukuri dia punya istri, ora kelingan, ning ora ning artis Adelia ora, sebagai pengumpama, dian anik ora, wis nyukuri rabikin kita seumur hidup, ya enak. Ngurung rongok turu ngoroke, ya enak, iya memangnya di hak ngok ya biasa bae, ngentute ya biasa bae. Orang ditahan-tahan. Iya lah, iya mau konon deh, banget toh. Iya lah, begitu udah kehidupan seperti itu. Ya, jangan mengharap tidak ada persoalan, jangan mengharap. Jadi kalau Anda pengen mengharap kehidupan yang tidak ada persoalan, sulit. Artinya bagaimana? Ya, yang diarahkan Syekh Mutaula Indu atau Ila, bagaimana kondisi batin sampeyan. Kalau kondisi batinnya sampeyan katakanlah lagi jejeg, lagi bener, apa yang kamu lihat itu indah. Paham? Kalau kondisi batinnya sampean lagi jejeg, lagi bener, lagi adem ayem, lagi tenang, tidak cemas, apa yang kamu lihat akan indah. Betul. Iya Din, konon. Kondisi lagi idin lagi semrawut, rabine sampean gini idin kang ana ning ngarepane kan apa? Bahasa. Nyemengit. Apa sebabnya? Kondisi batinnya lagi ora enak. Tapi kondisi batinnya lagi enak, ya udah enak. Apa yang kamu lihat ini tergantung kondisi batin kamu. Ya tergantung kondisi batin, kondisi jeroane sampeyan, ada rasa syukur tidak, ada rasa sabar tidak, ada menyadari akan kehendak Tuhan tidak, ada menyadari memahami katakanlah takdir Tuhan tidak. Ya tahu diri yang sudah diurus ya. Ketika sampean benar-benar merasakan hal itu, maka tatapan matamu di alam raya ini akan kelihatannya indah, udah biasa saja, dan Anda mensyukuri. Mau beli rasita? Ya seneng beli sampean dalam drama kan, dalam sandiwara kan, dalam kosim, dalam ela pesek, dalam buta, dalam kin, dalam kenapa? Karena senang. Butuh ya seneng kehidupan. Wah iya ya, itu gambaran kecil miniatur seperti itu. Kenapa? Karena kondisi batin menyukai. Sama kalau Anda melihat keadaan dunia ini dan hatimu tersadar, hatimu dalam kondisi tersadar, pada banyak hal sampean dan sandiwara ketika muncul buta tidak pernah mencaci. Metu kosim di warna kasih rasita, ia tidak mencaci. Anak kosim, anak siapa maneng, ela pesak, anak apa maneng, tidak pernah memutus musuhe, ia tidak percaya karena tayangan. Dunia ini bagaikan panggung sandiwara yang kamu lihat ketika batin kamu, ya kan, ada murokobahnya, merasa terawasi, tersadarkan diri bersama Allah, maka tayangan-tayangan ini yang harus kamu lihat sebagai pelajaran hidup. Krungu Pak, kalau Bang Ros krungu. Lah, sebagai pelajaran hidup. Gitu, jadi bener lagi sebentar lagi sebelah situ.
Nah, gitu. Terus prosedur qolal mu'allif rahimahullah taala. Ya. La tastagrib. Aja heran. Jadi saya mudahilah. Maukah? Aja nunggu-nunggu pengen para kusyolo nunggu gini aja heran. Ya. Apa aja heran bahasa Jawa? Idin, aja heran. Orang aneh. Wis dimaklumi. La tastagrib wis maklum. Ya maklum sampean urip ning dunya kene para sedulur harus dimaklumi jangan heran apa wuku al aqdari ing terjadinya kesukaran ada kesulitannya ya mangson nemu persoalan ya mangson lagi nyawa aja heran karena sampean masuk pasti anak persoalan anak suku teh oyo serisi ya tamu konon ya kena sundep ya semprotan si aja heran pasti ada persoalannya karena orangnya pribesi kenang tikus ya wis delengan budi oprak kan bulu pribi aja heran wong sampean dikasih napas supaya itu gue aja heran anak sakit deh ya wa una anak sakit aja heran mengkonon dirasi tak aja heran di dunia ini sampean ada punya uangnya dan tidaknya jangan heran konon kumon lam dibumbangkan jangan heran ada yang suka ada yang tidak suka jangan heran ya Rasita Ya, ya. jangan heran hidup di dunia ini seperti itu kata Syekh Mu'taid itu aja heran aja kagetan ya aja kagetan konon harus tersadar anak sakit ya anakin jangan heran ya wong nyawa yang mengkonon wong kaya yang mengkonon jangan heran tidak ada proses tidak ada persoalan yang seperti jalan yang halus jangan heran pasti akan menemukan kerikil-kerikil kehidupan pasti akan menemukan aral yang melintang seperti itu Pak Saudara jadi beribe ya konon maukah kebalik ya seperti itu ya pasti akan menemukan aral yang melintang jadi udah jangan heran jadi prosedur kesimpulan pada malam ini di samping Anda harus belajar untuk mensyukuri dari nafas itu belajar untuk konek karo Gusti Allah nafas yang kamu hirup ini tidak gratis tidak gratis ada ketentuan dari Allah yang kamu syukuri belajar ngeling anjing akan lapat-lapat yang baik ya kan anjing akan lapat-lapat yang baik anjing akan gedar-gedar belajar yang baik kan seperti itu dibahas tahu semua seperti itu dua kalinya ketika sampean belajar murokoba merasa diawasi merasa ada CCTV dari Allah ya diawasi oleh pengarang ya kan seperti itu ya aja sampai katakanlah terlepas dari yang namanya kesulitan itu baru sampean baru belajar karena bagaimanapun hidup ini tidak lepas dari yang namanya kesulitan itu konon lo aja sampai kesulitan mau kan sampean menghambat ya kan kok pengen belajar murokoba pengen belajar bener ya pasti akan tidak bisa sampai menghambat itu terus jara Syekh Ta'ila jara Syekh Ta'ila kata ibu Syekh Ta'ila jaheran bahwa kehidupan ini ya karakteristiknya proses persoalannya warna-warninya kan seperti itu ada kesulitan ada persoalan nah bagaimana melihat warna-warni kehidupan kesulitan dalam hidup ini persoalan dalam hidup ini apapun yang kamu hadapi dalam hidup ini tergantung kondisi hati wa una maka hati wa una jejak akan kelihatan indah paham ya para sedulur nyun sewu nyun agung pangapunten moga-moga manfaat amin ya rabbal alamin ihdinas siratal mustaqim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh